Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat donat susu yang enak banget. Dan ini simple karena tanpa ulen, tanpa mixer, bisa dapat donat seempuk dan selembut ini. Yang masih gagal bikin donat, ayo cobain bikin donat super simple ini ya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan mengaktifkan ragi terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 40 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Dan tuangkan 130 ml susu cair full cream. Kemudian 3 bahan ini kita aduk sampai rata, sampai gulanya larut. Pastikan gulanya benar-benar larut ya teman-teman, supaya memudahkan proses pencampuran adonan nantinya. Kalau udah, kita sisihkan sekitar 10-15 menit sampai raginya aktif. Ambil 30 gram margarin atau butter yang udah dilelehkan. Kondisi jangan panas ya. Tambahkan 2 kuning telur. Dan tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk bahan-bahan ini sampai tercampur rata. Pastikan garamnya larut dan semua bahan menyatu. Kalau udah, sisihkan sebentar. Sekarang kita lihat larutan gula dan ragi. Kalau udah terbentuk buih-buih di permukaannya, raginya aktif dan lunak seperti ini, kita campurkan dengan campuran margarin leleh dan kuning telur tadi. Aduk sampai tercampur rata. Seperti ini. Siapkan wadah. Ambil 250 gram tepung terigu protein tinggi. Buat cekungan di tengahnya dan tuangkan campuran yang udah kita siapkan tadi. Aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula, atau kalau spatulanya kurang kuat, teman-teman bisa juga pakai centong nasi. Aduk selama kurang lebih 3 menit. Ini cukup diaduk aja, gak perlu diuleni. Pastikan diaduk sampai benar-benar rata ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata, membentuk adonan yang lengket kayak gini, udah cukup. Selanjutnya bisa kita beri tutup dan istirahatkan adonan sampai mengembang hingga 2 kali lipat, sekitar 60 menit. Waktu bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Sering dipantau aja ya teman-teman. Setelah mengembang hingga 2 kali lipat, adonannya seperti ini ya. Sebelumnya kita lumuri tangan dengan minyak atau margarin, kempeskan adonan dan keluarkan semua udara. Setelah didiamkan, adonan akan lebih elastis dari sebelumnya. Seratnya terbentuk secara alami ya. Bulatkan adonan. Selanjutnya kita pindahkan ke alas kerja. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Aku bagi menjadi 12 bagian. Kalau ditimbang beratnya 39 gram. Setelah dibagi-bagi, kemudian ambil adonan dan kempeskan, tekan-tekan, keluarkan udara fermentasi, dan bulatkan adonan. Aku bulatkan dengan cara seperti ini. Rapikan. Nah, hasilnya bulat kayak gini ya. Lakukan sampai selesai. Susun sesuai urutan dari yang pertama kali dibulatkan. Beri tutup wrap atau kain bersih. Biarkan adonannya rileks. Kita istirahatkan sekitar 15-20 menit. Setelah diistirahatkan, ambil adonan sesuai urutan antriannya. Taburi alas kerja dengan terigu supaya nggak lengket. Letakkan adonan dan beri terigu tipis di atasnya. Pipihkan adonan dengan menekan menggunakan benda dengan alas datar. Bisa pakai alat apapun ya, seperti dasar wadah bulat, gelas yang lebar, botol atau lainnya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Akan aku rapikan dulu pinggirannya dengan ring cutter. Ini opsional aja.
Kalau nggak ada, nggak perlu dirapikan juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita bisa membuat bolongan di tengahnya. Aku pakai cetakan donat kayak gini. Teman-teman juga bisa pakai pangkal spuit, mulut botol plastik, atau yang lain-lainnya. Sebelumnya di cetakannya aku taburi tipis terigu. Nggak dibolongin juga nggak apa-apa. Hasilnya jadi seperti ini. Letakkan di atas alas donat kalau ada. Lakukan sampai selesai. Susun sesuai urutan antriannya. Kalau nggak ada alas donat, cukup diletakkan di wadah yang ditaburi tepung terigu ya teman-teman. Beri tutup dan kita istirahatkan adonan supaya mengembang hingga 2 kali lipat. Waktu bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Sering dipantau aja. Nah, setelah aku istirahatkan selama 40 menit, adonannya udah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Pencet adonan. Tes kalau dipencet dia kembali perlahan kayak gini. Waktunya pas untuk menggoreng. Goreng di minyak panas di api sedang cenderung kecil. Goreng sampai bagian bawahnya agak kecoklatan. Nah, pada saat digoreng, kalau waktu proofingnya pas, dia akan mengapung seperti ini. Dan kalau underproofing atau waktu proofingnya belum pas, dia bisa tenggelam. Sementara kalau overproofing tetap mengapung tapi rawan berminyak dan keriput. Kalau bagian bawahnya agak kekuningan atau kecoklatan, kita bisa balik, cukup balik sekali aja dan biarkan matang merata. Nah, walaupun tanpa ulen bisa ada white ringnya tipis kayak gini. Yang penting pencampuran adonan rata dan waktu proofingnya pas. Kalau udah merata, angkat dan tiriskan. Dan ini dia donat tanpa ulen, tanpa mixer udah jadi. Cocok banget buat teman-teman yang gak mau ribet atau capek ngulenin dan belum punya mixer. Bentuknya cantik banget dan ada white ringnya juga. Biarkan dingin dulu kalau mau diberi topping. Ini donatnya empuk banget teman-teman. Dipencet-pencet atau diremes-remes kayak gini, kembali ke bentuk semula. Nah, seperti ini teksturnya. Tanpa ulen dan tanpa mixer bisa dapat donat seempuk dan selembut ini. Untuk toppingnya, di sini aku siapkan glaze vanila dan susu bubuk. Pertama, celupkan donat ke glaze vanila. Bisa sesuai selera aja seberapa banyak teman-teman mau glaze-nya menempel. Kemudian beri lagi topping susu bubuk seperti ini. Bisa dilakukan beberapa kali kalau mau susu bubuknya lebih banyak. Pokoknya disesuaikan selera aja. Dan ini dia donat dengan topping susu udah jadi. Dari penampakannya aja udah bikin ngiler. Bisa buat variasi topping untuk jualan juga nih teman-teman. Ini enak banget. Donatnya empuk, lembut, ditambah topping yang berasa lembut dan nyusu. Walaupun cara bikinnya simpel tapi rasanya enak banget. Untuk ukuran donat simple ini memuaskan. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.